Kalau untuk yang udah berkeluarga gimana tuh Pak izinnya? Pengen tahu tuh sebenarnya tuh. Itu yang repot. Jadi kalau cuma masalah duit, izin tiket, masalah di jalan, itu sebenarnya gampang itu. Kan cuma di jalan. Yang repot itu kita izin ke Kapolda. Itu yang berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani dan rohani. Amin. Nah, hari ini di video ini saya bersama temen nih. Kenalin nih, ini Abah. Namanya Abah. Walaupun masih muda, Abah juga. Masih muda, Abah. Bolehlah dikontak nanti. Nah, teman-teman, kita ini sekarang lagi ada di Cibodas. Di mana nih, Mbah? Boleh jelasin, Mbah? Ini namanya daerah Cibodas. Kita ada beberapa tempat wisata sih dari ini. Nah, rencananya kita hari ini mau ke air terjun Ciberem. Ciberem. Air terjunnya lumayan bagus. Nanti kita sebelum itu nikmati perjalanan dulu. Jalan kaki lebih kurang 1-2 jam. Nah, tapi capeknya ini perjalanan, nanjak, batu segala macam terbayar saat lihat curugnya. Wah, ada 3 curug di atas itu. Wih, keren berarti ya. Mantap banget, pokoknya buat berenang, buat stress release sama healing lah kirain. Wih, iya. Pokoknya jos lah. Yuk kita ikutin perjalanannya. Nanti kita lanjutin lagi ngomongnya. Ini jalannya nanjak jadi agak ngos-ngosan kalau ngomong. Iya. Jalan itu kayak gini. Dibantu tapi sudah rapi. Nah, sekarang kita bayar tiket dulu. Jadi di sini bayar tiket. Oh ya, lupa. Jadi sebelum kita naik gunung atau aktivitas di gunung atau di alam, biasakan untuk kita berdoa. Benar. Jadi kita belum berdoa. Benar banget. Untung diingatin. Jadi karena secara prinsipnya gini, kita berangkat ke gunung atau naik gunung itu tujuan utama kita tuh bukan puncak gunung, tapi tujuan utama kita adalah kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Itu tujuan akhir kita. Berarti tujuannya selamat ya. Betul. Garis bawah selamat dengan selamat. Adapun puncak gunung itu hanya bagian bonus perjalanan liburan gitu ya. Tapi utamanya kita bisa balik selamat sampai ke rumah. Amin. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Oke, mudah-mudahan selamat di perjalanan kita. Amin. Oh, saya lupa satu lagi nih. Apa tuh, Bah? Tips naik gunung. Apa? Apalagi buat orang-orang pemula. Nah, naik gunung itu begitu pertama nanjak ninjak ke gunungnya, kita nggak usah buru-buru. Walau mungkin hype apa-apa gitu, pengen cepet-cepet gitu, radikal. Terlalu hedon ya, terlalu semangat gitu. Di awal-awal ya. Jadi jalan aja pelan dulu, karena tenaga kita bakal panjang dipakai ke depan. Jalan aja pelan dulu supaya tubuh kita adaptasi sama lingkungan, otot-otot kita juga bisa adaptasi. Nah, setelah adaptasi kita bisa kuat tuh, walaupun perjalanan kita bisa sampai 6 jam ataupun 12 jam. Nah, dari pengalaman saya beberapa kali naik gunung, baik di gunung yang sama ataupun yang berbeda, dengan cara itu saya bisa fit sampai besoknya. Nggak tiba-tiba, karena pengalaman
Boleh kita sambil jalan kali ya? Oh, boleh, boleh. Pernah pengalaman waktu awal-awal naik tuh masih newbie kan, apa newbie tol kali ya. Begitu naik, oh karena lagi senang-senangnya digas langsung. Wah, gaspol. Gas langsung masuk gigi 3 gigi 4. Baru 30 menit langsung memblek. Langsung minta ke si ketua rombongan, bos berhenti dulu bos. Nggak minta turun balik lagi tuh ya? Tapi enggak, itu malu lah. Malu lah ya Mas. Nah caranya begini aja, alon-alon gitu. Tenaga kita bakal awet nantinya. Ya tetap sih dikasih bensin sama nasi padang sebungkus. Itu dia. Itu juga utama, penting banget tuh, perbekalan. Jangan sampai dilupain lah. Nah, utamanya minum. Minum harus minum wajib. dibawa. Minum wajib. Kalau makanan berat itu level 2 lah wajib. Yang pertama harus cairan lah ya. Nah, cairan, makanan, baru setelah itu vitamin. Kalau misalkan biasa minum madu ya madu, biasa suplemen kimia ya bawalah yang seenak-enaknya aja, yang kira-kira bisa jaga stamina sampai beberapa jam ke depan kalau mau naik gunung. Karena ini itu kan kita kalau ke Ciberem buat orang-orang newbie sekitar 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Kalau yang udah biasa sejam juga selesai. Kurang 50%-nya lah ya. Ya 2 jam mungkin ya. Alon-alon aja. Agak lelah dikit kita berhenti aja. Tidak ada masalah. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu ya kan. Kalau capek tinggal bilang aja. Ya kan sama leadernya. Atau sama temennya. Benar. Oke guys, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, kurang 15 menit kita sudah sampai di telaga. Sudah di telaga ini telaganya sebenarnya bening nih, cuma dia karena ada lumut, jadi agak-agak bukan butek ya, itu sebenarnya kelihatan tuh pohon di bawah-bawah itu kelihatan sebenarnya. Cuma karena banyak lumut-lumut ya kan di bawah itu, tanahnya juga warna agak coklat-coklat, jadi seperti nggak bening. Bagus ya. Sekarang kita akan lanjut perjalanan lagi. Lumayan setelah isi energi, minum, makan gorengan. Tadi berapa harga gorengan sih? Masih 2.000, masih masuk akal. Normal lah harganya. Masih normal. Nah guys, kita ketemu jembatan gak apa ya? Ini galongnya jalan tolnya lah. Iya, depan kita ini ada jembatan. Kita lihat di jembatan. Dan ada pedagang kita. Nah ini dia jembatan. Nah, guys ini nama jembatannya Jembatan Gayonggong. Kita ada di Rawa Gayonggong. Oh yang satu. Yang tadi yang udah kita bicarakan, pendakian ke atas itu lewat jalur kiri. Kalau ke kanan itu air terjun Ciberem. Nah itu ditutup ya mulai tanggal 15 Mei sampai batas waktu yang belum ditentukan dalam rangka evaluasi dan perbaikan manajemen pendakian secara menyeluruh. Kita lanjut lagi, istirahat 3 menit. Nah ini sekarang jalurnya turunan. Sebentar lagi kita akan sampai Curug Ciberem. Ya,
sekarang setengah 10, jam 9.15. Kita jam 8.5 lewat 15. Taruhlah jam 8. Ya hampir 2 jam lah ya. Sejam setengah lah. Kurang lebih. Patokan 2 jam untuk pemula. Banyakin istirahat aja. Biar nggak lelah Hayatin. Iya, biar nggak lelah. Kalau lebih cepat itu udah biasa gas. Gas. Kalau pengen istirahat, ya tenang aja, yang penting nikmatin suasananya. Karena kita juga bukan emak-emak lagi ke pasar yang pengen buru-buru nyampe rumah lagi mau masak. Iya, benar. Oh. Wah. Negara ini Palestina. Berarti emang warga kita ya, dukungan buat saudara-saudara di Palestina gede juga. Iya. Bisa dingin sama merah putih. Disandingin sama merah putih. Yes. Keren ya, bagus. Ini ada 3 ini. Stress release ya. Jadi bisa pikiran kita bisa Segar kembali dengan alam ya. Aktivitas sehari-hari kita. Kita bisa balik lagi jadi kayak Ya betul. Bebas lagi. Tapi ini kalau untuk yang udah berkeluarga gimana tuh Pak izinnya? Pengen tahu tuh sebenarnya tuh. itu yang repot. Jadi kalau cuma masalah duit, izin tiket, masalah di jalan, itu sebenarnya gampang itu, kan cuma di jalan. Yang repot itu kita izin ke Kapolda. Itu yang berat ya. Iya. Satu, kita kudu bilang. Kedua, kita kudu ngasih upeti dulu biar dibolehin. Yang ketiga, pas balik juga kudu ngirim upeti lagi. Berat bener. Sama tambahan duit jajan buat bocil-bocil ada dinaikin dikit. Biar nanti di WA-nya juga nggak segala ditanyain. Iya. Nggak rela lah ya. Iya.
Karena saya yakin nih kalau bapak-bapak begitu keluar dari pintu gerbang itu WA pertama udah masuk, jam berapa pulangnya? Itu yang pasti ya. Baru keluar udah ditanya jam berapa pulang ya. Begitu juga nggak? Pasti. Aduh. Itu yang repot. Tapi enggak. Yang penting itu bercanda lah. Yang penting bisa dikomunikasikan, ngobrol dulu, kita mau jalan-jalan gitu. Iya. Ada jalan-jalan yang kita ngajak keluarga, ada jalan-jalan yang kita ngajak bareng teman-teman, entah tetangga atau teman-teman lingkungan, ya, bareng sekeluarga bisa begitu. Tapi perlu juga jalan-jalan yang ya sendiri aja, nikmatin. Mungkin kalau istilahnya emak-emak itu me time. Iya. Ada juga sih buat bapak-bapak me time juga. Iya, sudah. Ya macam-macam. Ada orang kebutuhannya beda ya. Iya. Ininya beda lah. Ada orang suka mancing, ada mancing nggak biarin. Ada orang suka naik gunung ya, naik gunung. Iya. Karena kalau tidak diarahkan begitu, bapak-bapak itu dalam tanda kutip dia nakal bisa. Hobinya yang lain-lain. Nah, itu dia pentingnya nih ya. Berarti itu mending dibiarin aja. Bapak suka main game, biarin aja. Nah, itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu nih. Dengerin nih. Ya. Harus digaris bawahi. Bukan curhat sih, saya cerita doang. Oh, gitu, ya. Kalau udah diceritain. Kalau dikira curhat, saya maksudnya kategori suami-suami takut istri. Alhamdulillah. Itu dia tadi positifnya teman-teman. Kita bisa healing. Ada waktunya healing bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, teman-teman, ini depan kita nih. Kita lihat. Lagi pada istirahat. Ya. Ayo. Iya, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Yo. Semangat. Bisa ya. Sudah turun ya, Pak ya. Kayaknya kurang 3 tongkat nih biar kuat. Iya, jualan. Mari. Ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di jalur terakhir ya, jalur penghabisan udah di bawah kita. Jadi dengan begitu kita akan menyudahi video ini. Terima kasih yang udah menonton. Oh iya, tadi ada ralat sedikit. Jadi jalur ke Curug Ciberem itu 2,8 km jaraknya, bukan 1,6. Mungkin saya yang salah lihat ya kan. Tapi tadi ada tulisannya 2,8. Kurang lebih 1 jam. Itu mungkin yang udah amatir ya. Kalau yang belum amatir ya tadi kita 1,5 jam. Oke, terima kasih ya Bah udah nemenin, udah ngajak ke sini. Lain kali mungkin kita nanti bisa jalan-jalan kemana lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesan. Oh iya teman-teman. Belum. Ya. Jadi pesan sedikit. Apa tuh? Saya ingat pesan almarhumnya Pak Bondan. Tetap semangat, tetap sehat, supaya bisa tetap jalan-jalan lagi. Wih, itu benar. Ingat itu ya. Dah. Oke, selamat